tak boleh ikut pengajian. Masuk surga dari mana lah dia Pak Ustaz? Nggak tahulah, kecuali dia punya ordal, orang dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagus sedekah. Pintu surga ini banyak Pak Ustaz, banyak. At-tariq ilal jannah. Tariq artinya jalan. Jannah jalan menuju surga. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya jalan kita menuju surga ini sampai dengan selamat, inilah yang akan kita kaji ini insyaallah. Jalan yang pertama, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mendapatkan ilmu di jalan itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Jadi yang pertama dilakukan at-tariq ilal jannah, jalan menuju surga ini supaya mudah. Jalan yang pertama adalah jalan ilmu. Makanya ada ulama-ulama yang mengatakan tariqah kami, jalan kami adalah al-ilmi at-ta'lim wa ta'allum. Ilmu, ta'lim mengajar, wa ta'allum belajar. Ini jalan yang paling manjur untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa ilmu orang tak akan mungkin sampai. Walaupun ibadahnya banyak, kalau ilmunya tak betul tak sampai. Ada 3 orang ahli ibadah solat, orangnya memang betul-betul kuat beribadah, tapi tak berilmu. Tiga-tiganya tak diterima Allah. Begitu sedang solat, tiba-tiba pas lagi sedang khusyuk solat, rupanya plafon tu lapuk, jatuh tikus. Kata imamnya, copot, kata imamnya. Kata makmum yang sebelah, diam Pak Imam, kata makmum. Kata yang sebelah lagi, untung aku tak bercakap. Tiga-tiganya batal karena keluar satu kata yang bukan bahasa Arab, yang bukan bacaan solat, maka batal solat. Maka seandainya dia orang yang berilmu, maka otomatis otaknya mengatakan diam, dan itulah disebut dengan spontan. Orang berilmu itu spontan. Ilmu itu spontan. Begitu melihat sesuatu terkejut, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya cepat dia balikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai, musibah terbesar bagi manusia adalah ketika dia merasa berilmu. Orang belajar ini ada 3 level. Level yang pertama, merasa tahu segalanya. Nah, itu level orang baru pertama berilmu. Level yang kedua, ada beberapa hal yang kita belum tahu. Nah, ini level yang kedua. Level ketiga, merasa tak tahu. Jadi orang yang baru-baru ngaji, baru-baru tobat, baru-baru hijrah, tahu segalanya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menonton di YouTube, ada orang mengaku tahu segalanya, semua dijawab, semua dibahas, semua dicakapkan. Nah, itu baru level 1. Kalau dia naik level, saya memang sudah tahu Ustaz, tapi banyak hal yang saya belum tahu. Nah, itu level 2. Puncaknya adalah makin banyak kita tahu, lebih banyak yang kita tak tahu. Akhirnya kita merasa tak tahu. Maka disitulah puncak daripada ilmu. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang maha berilmu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita di kota Palembang banyak para habaib, banyak kiai, banyak ustad. Kita tinggal mengaji saja kepada mereka, insya Allah. Ada panggilannya ustaz. Ustaz itu dari bahasa Persia. Ustaz artinya orang yang punya ilmu, itu arti ustaz. Kalau di Mesir, ustaz itu artinya profesor, guru besar. Makanya waktu saya belajar dulu, nama rektornya Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim, rektor Al-Azhar. Profesor Ahmad Omar Hashim, itu arti ustaz. Sampai ke kampung saya, ustaz guru mengaji. Jadi level paling tinggi, sampai ke kampung kita dijatuhkan serendah-rendah. Guru mengajilah orang yang paling mulia. Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, kata Nabi, man ta'allamal qur'ana, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Ada yang dipanggil syekh,
Syekh artinya orang tua. Orang yang sudah berumur, orang tua itu dipanggil dengan syekh. Ada orang tua ini karena umurnya, ada orang tua karena ilmunya. Maka orang yang muda pun dipanggil syekh kalau dia berilmu di Jazirah Arab. Ada orang dipanggil dengan sebutan kiai dari Pulau Jawa. Karena dulu sebelum Islam datang, orang Jawa memuliakan benda-benda. Gending, tombak, keris itu dipanggil kiai. Ada lembu, ada kerbau warnanya hitam, tapi ada kerbau warnanya putih. Kerbau warna putih itu pun dipanggil kiai, namanya Kiai Selamat. Makanya kalau ada di orang kiai tidak bisa baca kitab, itu kerbau putih, Kiai Selamat. Tapi setelah Islam datang, maka ulama yang dihormati, yang dimuliakan itu dipanggil kiai. Lalu kemudian ada yang dipanggil dengan Habib, diambil dari kata hub. Hub artinya cinta, Habib artinya mencintai dan dicintai. Kenapa dia dipanggil Habib? Karena dia mencintai kita. Karena dia cinta dengan kita, maka diajarkannya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dilarangnya kita minum khamar, berzina, dilarangnya kita membuat maksiat. Dan dia juga dipanggil dengan Habib, dicintai, karena kita pun mencintai dia. Kenapa kita cinta kepada dia? Karena Allah Ta'ala yang menyuruh kita mencintai dia, karena dia zuriat keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti aku maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, dilanjutkan oleh anaknya Sayyidatuna Fatimah, punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Punya anak laki-laki Sayyidina Al-Husain namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Punya anak laki-laki lagi namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Punya anak laki-laki lagi namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Punya anak laki-laki lagi namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Punya anak laki-laki lagi namanya Sayyidina Isa Ar-Rumi. Punya anak laki-laki lagi namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak, Baghdad. Dia pindah muhajir, orang yang hijrah ke dia Hadramaut, Yaman. Lalu kemudian dia punya anak laki-laki Ubaidillah. Lalu kemudian anak keturunan inilah yang menyebar ke seluruh Afrika, ke seluruh Arab, ke seluruh Nusantara, sampailah ke tempat kita. Dan di antara pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera. Di pulau Sumatera ini dari ujung Aceh turun ke bawah, itulah dia Medan, turun ke bawah Riau, turun ke bawah Jambi, turun lagi Palembang. Dan di Palembang inilah paling banyak zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini dengan tersebarnya ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ciri ahli sunnah wal jamaah itu 3. Yang pertama, akidahnya mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Murji'ah, bukan sekuler, bukan liberal, bukan agnostik, bukan ateis. Akidahnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang dikaji di masjid-masjid: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang kedua adalah fikihnya bermazhab. Islam datang di Indonesia dari India, padahal India mazhabnya Hanafi. Seandainya Islam yang datang itu dari India, pastilah kita sekarang bermazhab Hanafi, karena orang India mazhabnya Hanafi. Tapi ada satu daerah, nama daerahnya Gujarat. Gujarat ini rupanya mereka sebagian yang bermazhab Syafi'i. Makanya jalur Islam yang datang ke tempat kita ini dari 2 jalur. Jalur yang pertama melalui India, Gujarat. Jalur yang kedua melalui Yaman. Kedua negeri ini bermazhab Syafi'i.
Islam yang datang ke Indonesia dari Maroko. Maroko mazhabnya Maliki. Seandainya yang datang kemari dari Maroko, pastilah mazhabnya Maliki. Islam datang kemari dikirim oleh sultan-sultan dari Turki. Turki mazhabnya Hanafi. Maka yang paling kuat adalah yang datang kemari dari jalur Yaman, karena bermazhab Syafi'i. Tulen 100% mazhab Syafi'i. Maka kalau ingin anak-anak kita kental, tak bercampur dengan mazhab lain, itu dikirim ke Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz, atau ke Habib Salim Syatiri Rubat Tarim, atau ke Al-Ahqaf University, atau ke Habib Baharun di Kuliah Imam Syafi'i, karena dia tidak bercampur dengan mazhab-mazhab yang lain. Saya di Maroko, di Darul Hadis, guru-guru kami bermazhab Maliki, tapi saya tidak belajar fikih di sana. Saya hanya mengambil pelajaran hadis karena tempatnya Darul Hadis. Lalu kemudian dalam bidang tasawuf, akhlaknya, qanaahnya, ridhonya, tawakalnya, zuhudnya, itu semuanya mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Kitabnya dikaji di pondok-pondok pesantren. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin 4 jilid, susah pakai bahasa Arab, tebal, lama mengkajinya. Datanglah seorang ulama, diringkasnya Ihya Ulumuddin ini menjadi kitab yang kecil, dirubahnya menjadi bahasa Melayu. Sampai sekarang masih dipelajari di Riau, di masjid-masjid. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Yang meringkas dan menerjemah ini seorang ulama, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falembani artinya orang Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani belajar ke Makkah. Nama gurunya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Samman inilah tarekat Sammaniyah. Lalu kemudian mereka pulang satu kapal dari kota Madinah menuju Pulau Sumatera. Mereka, Syekh Muhammad Abdul Karim Samman punya murid-murid tadi. Salah satu muridnya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Satu lagi dari Sumatera terus melanjutkan ke Kalimantan. Itulah dia namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar yang salah satu cicit keturunannya itulah dia guru Ijai, abah guru sekumpul. Ada gambarnya, ada gambar para habaib, para ulama. Beliau salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengembangkan tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Karim Samman. Ini semua adalah ilmu, karena kalau tanpa ilmu ini maka kita akan susah untuk mengetahui jalan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau belajar melalui YouTube atau belajar melalui internet, tengok dulu. Kalau dia berpegang kepada yang 3, ikuti. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, ikuti. Tapi kalau dia tidak kepada yang 3 ini, maka kita khawatirkan kita kacau dalam hal beribadah, kita sendiri pun bingung dalam hal beribadah. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini Pak Ustadz ngajinya mesti ada orangnya, memang betul ada orangnya. Tapi kami selama ini mendengar kajian Ustadz Somad di YouTube, itu hanya wasilah saja, sama macam kita baca buku, yang penting ada orangnya. Nah, selama ada orangnya, kita bisa mendengarkannya, kita bisa mempelajarinya. Ustadz Ali, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya sampai hari ini masih belajar. Jadi kalau saya baca buku, ada hal-hal yang tidak tahu ditanya oleh jamaah, itu saya mesti buka lagi, bertanya lagi kepada guru-guru muzakarah. Kita adalah apa yang kita baca. Jadi kalaupun kita ditanya orang, nanti saya cari dulu jawabannya. Tapi kemarin kami tonton di YouTube, saya tengok Ustadz kalau ditanya orang jawab semua. Itu yang diupload, itu yang saya bisa aja, yang tak bisa tak diupload. Karena kita adalah apa yang kita baca. Kalau kita mengaku tahu segalanya, yang tahu segalanya itu nama syekhnya Syekh Google. Nah, itulah yang tahu segalanya. Adapun kita manusia, ada sekarang bertambah lagi satu lagi, namanya Syekh AI. Jangan bertanya kepada AI.
Karena AI itu hanya mengumpulkan informasi. Jangan bertanya ke Google, karena Google itu hanya mengumpulkan informasi yang dia tahu. Dia tidak bisa membedakan mana ahlu sunnah, mana mu'tazilah, mana khawarij, mana murji'ah, mana syiah, mana qadariyah, mana jabariyah. Maka kita mesti belajar ke guru, karena kalau tidak nanti kita bingung sendiri dalam beramal. Kalau di pondok-pondok, di tempat para habaib, di tempat para kiai, itu ada kurikulumnya. Belajar tauhid dari kitab yang kecil dulu, Aqidatul Awam. Nanti hafal nazam matannya, baru naik ke Jala'ul Afham, nanti naik lagi ke Al-Husunul Hamidiyah, baru nanti puncaknya lain pondok lain kurikulum, tapi semuanya Ahlussunnah adalah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, wujud qidam baqa juga yang dikaji. Dalam kitab masalah fikih begitu juga, dari kitab yang kecil Matan Takrib naik ke Fathul Qarib, lalu kemudian I'anatut Talibin, barulah kitab-kitab yang besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi dan lain sebagainya. Berkurikulum, bersilabus, karena kalau tidak nanti kita akan bingung sendiri, sholat bingung sendiri. Jadi ada orang pernah datang dari Jakarta, sholat di masjid tempat di kota saya di Pekanbaru. Bingung saya tadi Ustaz Somad, kata dia. Kenapa? Saya sholat, imamnya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, salat subuh, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Terus habis itu bangkit dia dari ruku, samiallahu liman hamidah, Allahu akbar. Dia tak baca kunut, kata dia. Terus saya tanya, di mana antum bingungnya? Kalau menurut mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, dan kunutnya pakai subuh, dan subuhnya pakai kunut. Itu mazhab Syafi'i. Kalau bismillahnya sir, bismillahnya enggak kedengaran, bismillahirrahmanirrahim, itu mazhab Hambali, dan tidak pakai kunut subuh. Makanya kita di Saudi Arabia, Masjidil Haram tidak pakai kunut. Tapi di masjid tempat saya sholat tadi, kata dia, bismillahnya jahar dan tidak pakai kunut. Mazhab apa itu, kata dia. Karena saya bingung, saya jawab, mungkin dia SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya NU. Akhirnya jamaah bingung. Datang yang satu lagi, masih syukur dia sholat Pak Ustaz, daripada nggak sholat. Nah, itu udah lain lagi udah. Kita ini beramal ini ada acuannya, tidak mencampur-campur mazhab. Maka yang paling selamat adalah belajar, belajar, belajar. Tidak ada halangan umur. S1 22 tahun, S2 25, S3 27. Itu sistem barat. Kalau dalam Islam tak ada batasan umur. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat, dari anak kecil sampai ke akil baligh, belajar, belajar, belajar. Saya sampai sekarang masih baca buku, masih ngaji, masih muzakarah. Sebulan sekali kami kumpul-kumpul di Palembang. Ustadz-ustadz Habib-Habib ngumpul, namanya Masfurah. Tadi ketemu dengan Habib Faris, ngomong, Ustadz Somad kami tiap bulan kumpul di sini dengan Ustadz Ali, berkumpul semua dulu dengan Habib Mahdi bin Syihab. Setelah beliau meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, tetap berlanjut. Alhamdulillah, selama para habaib, para asatis masih berkumpul, masih ngaji, maka kita pun di bawah ikut. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Ini jalan yang pertama adalah jalan ilmu. Jalan yang kedua menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ada satu pintu, nama pintunya namanya Babur Rayyan. Di Babur Rayyan ini la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa memasuki Babur Rayyan ini kecuali orang-orang yang puasa. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga melalui Babur Rayyan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah puasa Ramadan bulan Syawal ada lagi namanya puasa 6. Hadisnya sahih, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, dapat pahala macam puasa setahun.
Jadi tidak ada bulan itu kosong dari puasa. Nanti habis bulan Ramadan masuk ke Syawal, puasa 6. Mana yang lebih afdal? Diganti dulu qada yang tinggal atau dilaksanakan langsung puasa 6? Yang paling afdal qada dulu yang tinggal. Tinggal kemarin 7 hari, puasa dulu 7 hari. Habis 7 hari itu baru puasa sunat 6. 7 tambah 6, 13 hari. Habislah kue hari raya Pak Ustaz. Kalau kita mau beramal afdal. Tapi kata Imam Zakaria Al-Ansari, panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Imam Syafi'i di Mesir insyaallah. Amin. Di samping makam Imam Syafi'i ada satu makam, namanya makam Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, puasanya puasa 6, tapi niatnya niat qada. Puasa 6 itu sunat, tapi dia niat qada. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal niatnya niat qada, maka dia dapat pahala puasa sunat. Saya niat puasa qada besok hari di bulan Syawal, dibuatnya 6 hari, maka dia dapat pahala puasa sunat Syawal. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Siapa yang puasa sunat tak dapat puasa qada, tapi siapa yang puasa qada dapat pahala puasa sunat. Puasa qada dia di bulan Syawal, dilaksanakannya pada hari Senin, maka dia dapat 3. Qadanya lunas, puasa sunat Senin dapat, puasa sunat Syawalnya pun dapat. Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari. Jadi pilihannya ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Ustaz Somad kenapa sebut ibu? Karena ibu yang tinggal 7 hari. Rupanya bapak tuh tinggal 17 hari. Maka ibu dan bapak sama saja. Niatkan saja puasanya 6 hari, tapi niatnya qada, maka insya Allah dapat qadanya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Apakah mesti berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6? Enggak. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung, boleh dicicil, boleh berurutan, boleh terpisah-pisah. Ini artinya kita terus jaga di bulan Syawal. Masuk bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah puasa lagi. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu maksudnya bulan mulia. Bulan mulia itu 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Syawal puasa 6, Zulqa'dah puasa sunat, Zulhijjah puasa sunat. Yang tidak boleh itu 4 hari: 10, 11, 12, 13. Adapun hari berikutnya boleh. Lalu kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan Safar. Bulan Safar kita tetap puasa 3 hari. Tanggal 13, 14, 15. Namanya Ayyamul Baid. Baid artinya putih. Kenapa disebut putih? Karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan purnama, cahayanya menerangi bumi yang hitam menjadi putih. Sebagaimana kita hitam karena dosa, karena berkat puasa 3 hari ini menjadi putihlah kita, bersih dari dosa-dosa. Begitu kata para ulama menjelaskan makna Ayyamul Baid. Siapa yang sanggup puasa 3 hari dapat pahala 1 bulan. Kenapa begitu? Karena dalam Quran dikatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 dibalas 10, 2, 20, 3, 30. Jadi bagi siapa yang mau puasa 1 bulan penuh, 13, 14, 15. Saya maunya bukan 3 hari Pak Ustaz, 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 8 hari. Saya maunya lebih banyak dari 8 hari Pak Ustaz, 15 hari. Ahabbus saum ilallah saumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. 15 hari. Puasa sehari,
makan sehari. Tapi ada pula jamaah yang bertanya, Ustaz, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz, apa itu? Bagaimana dengan sholat suami saya? Gimana sholatnya? Sholat Daud Pak Ustaz, sehari sholat, sehari tak sholat. Tidur betul, kalau dengar betul, jangan setengah tidur. Akhirnya puasa kata Ustadz, sholat kata dia. Sholat Nabi Daud, sholatnya malam, tahajud. Puasa Nabi Daud, sehari puasa, makan sehari. Ada puasa yang lebih hebat lagi daripada itu, ada namanya puasa ad-dahru, tidak makan sama sekali, puasa sepanjang. Tapi ulama ikhtilaf tentang ini. Ulama yang membolehkan puasa dahar, dalilnya adalah perbuatan sahabat Nabi yang laki-laki namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu puasa sepanjang hari. Sedangkan yang perempuan adalah Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Nabi meninggal, dia tidak ada anak, dia tidak ada suami, dia berpuasa sepanjang hari. Jadi ibu, anak-anaknya semua sudah besar-besar, suami sudah meninggal, hidup sendiri, mau banyak beribadah, boleh dia puasa dahar. Laki-laki kalau dia ada tanggungan mencari nafkah tak boleh, karena kalau dia tidak puasa nanti dia tidak bisa berusaha, dia tidak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini puasa yang kita laksanakan. Saya pernah ke Kudus, Jawa Tengah. Makanan sudah terhidang semua. Silakan makan Pak Ustadz, makan. Pas saya makan, yang tuan rumah nggak makan. Lalu saya tanya, kenapa Bapak nggak makan? Mohon maaf Pak Ustadz, saya puasa. Dalam hati saya, masa dia nggak makan sama kita, dia siapkan makanan. Kenapa nggak dibatalkannya? Saya memang puasanya bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Nabi Daud Pak Ustaz. Saya memang puasa tiap hari, puasa dahar. Sepanjang tahun Pak? Iya. Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun Pak Ustaz. 2 tahun puasa dan tetap sehat badannya. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa itu nanti membuat badan lemah, itu memang dia malas puasa. Buktinya kita jumpa sama orang puasa, sehat badan, sehat pikiran, sehat mulut, nggak bicara aib orang, sehat mata, tak menengok yang haram, sehat telinga, tak mendengar yang haram, sehat pikiran, tak memikirkan yang haram, sehat hati, tak merenungkan yang haram, sehat badan, sehat pikiran. Jamaah banyak juga yang menduga Ustadz Somad ini kurus karena puasa. Enggak, saya memang udah takdir begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau masuk at-tariq ilal jannah, menuju surga ini, ada satu pintu yang kita memang mau tembak, namanya Babur Rayyan. Insya Allah panjang umur, sehat badan, istiqomah kita berpuasa ini, masuk kita. Puasa itu wajib, ada puasa itu sunat, sedangkan sehat itu bonus. Jadi jangan berpuasa niatnya dicampur-campur. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, diet lillahi ta'ala. Diet itu bonusnya. Banyak sekarang orang tidak makan, dikasih nasi. Saya nggak makan nasi Pak Ustadz, diet karbo. Katanya karbohidrat merusak. Minum teh manis nggak mau, kenapa? Diabetes, gula darah. Makan emping melinjo nggak mau, kenapa? Asam urat. Nggak mau makan santan, kenapa? Kolesterol. Kuncinya mudah saja, puasa sunat. Habis itu semua kolesterol, kelebihan-kelebihan yang ada di badan itu dimakan oleh diri sendiri, maka sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua